Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Selamat pagi Komandan, mohon izin melaporkan Giat Satlantas Polres Pesawaran, pimpinan WK Satlantas Polres Pesawaran melakukan evakuasi. Mobil Pajero ringsek tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Pesawaran. 2 orang meninggal dan 2 terluka. Penyergapan 3 bandar narkoba di Pringsewu, polisi sita ganja di bawah pohon pisang. Mana pada tinggal di mana dia? Kan baru keluar kalau. Harganya murah, petani di Lampung Barat membiarkan tomat busuk di pohonnya. Mari kita bumbui dulu orang. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus bergulir. Rabu siang, ratusan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berunjuk rasa di gedung DPRD Lampung Utara. Unjuk rasa ini dijaga ketat polisi dan pintu masuk ke DPRD diberi pagar kawat berduri. Dalam orasinya, massa meminta anggota DPRD Lampung Utara tegas menolak kenaikan harga BBM sebab memberatkan masyarakat. Tak hanya harga BBM saja, namun kenaikan harga BBM itu berdampak luas pada naiknya barang kebutuhan pokok dan dipastikan berimbas pada naiknya biaya pendidikan. Supaya jangan ada yang disusupi. Sebelum kami memulai. Situasi sempat memanas ketika massa dihadang masuk gedung menemui anggota DPRD. Kericuhan reda setelah massa diperbolehkan masuk gedung DPRD. Itu Bang, jelas masyarakat ya kan, itu menangis, menjerit, merentah-rentah. Kenaikan BBM ini sangat-sangat luar biasa. Artinya di lapangan kami melihat dan juga data yang jelas kami sajikan. Maka daripada itu kami laksanakan kajian intelektual, sudah dipaparkan tadi, dan hasilnya ini tuntutan dan siap DPR, ya kepolisian siap mengendal dan juga dari Pemda untuk sama-sama kita rumuskan ini. Bagaimana solusi yang konkret untuk daerah tercinta kita Kabupaten Lampung Utara. Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori berjanji akan membawa tuntutan massa ke pemerintah pusat. Ini disampaikannya melalui rekaman video yang dikirimkan ke ponsel anggota DPRD saat menerima perwakilan pengunjuk rasa. Saya, pimpinan DPRD, Ketua DPRD, hari ini sedang ada kegiatan Rapimnas Partai Demokrat dalam perjalanan menuju Jakarta. Saya, Ketua DPRD, menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh adik-adikku semua dan akan siap meneruskan aspirasi itu ke pemerintah pusat, dan fraksi Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM tersebut. Usai ditemui anggota DPRD, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Mereka mengancam akan mengerahkan kekuatan massa yang lebih besar jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pengusaha kerupuk kemplang di sentra produksi pembuatan kemplang Kampung Skip, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, terpaksa mengurangi produksinya. Sebab mereka terkendala masalah bahan baku utama, yakni tepung sagu, yang harganya melambung tinggi. Kenaikan harga sagu tersebut dituduh pengusaha kemplang dampak dari kenaikan harga BBM. Harga sagu kualitas biasa kini Rp450.000 per sak. Harga tersebut naik drastis dibanding sebelum Lebaran Idul Fitri lalu yang masih di kisaran 300 ribuan. Sagu kualitas bagus harganya di atas Rp700.000 per sak. Salah satunya adalah Siti Mulyani. Ia mengurangi produksi kemplang akibat terkendala modal. Sebelumnya, setiap hari ia menghabiskan 200 kg sagu untuk memproduksi kerupuk kemplang, namun kini hanya 50 kg saja. Mengeluhkan sagu naik dari harga 300 menjadi 480 per karung besar 50 kilo.
Tadinya kan cuma 320. Biasanya dia naik itu hanya 50.000. Ini dia bertahap 50.000 dan 50.000 dan sekarang sampai sekarang 6 bulan sekarang ini menjadi 480. Jangan ke tengah. Para pekerja pembuat kerupuk kemplang juga terkena imbasnya. Pendapatan mereka kini turun drastis akibat tempat kerja mereka mengurangi produksi. Mereka dibayar borongan per kilogram. Jika dalam sehari biasanya mendapatkan Rp100.000, kini Rp50.000, bahkan sering juga hanya mendapatkan Rp20.000. Kalau bayarnya per hari itu misalnya saya megang 1.000 kemplang. Kayak kemplang yang besar itu 50.000. Kalau yang kecil-kecil kayak kancing itu 1.000-nya 22.000. Kalau yang tanggung itu 35.000. Kalau yang tanggung, ya, itu dapatnya maksudnya? Iya. Kita bisa sampai berapa tuh? Kalau saya mulainya dari pagi, saya bisa dapat 75.000. Pemerintah didesak segera menurunkan harga sagu. Jika ini dibiarkan, maka usaha pembuat kerupuk kemplang terancam gulung tikar. Para pengusaha belum menaikkan harga kerupuk kemplang, khawatir pelanggan kabur. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kancing itu 1.000-nya 22.000. Dinas Perhubungan Bandar Lampung akan menambah satu lagi alat penguji kendaraan angkutan barang. Ini untuk menunjang tercapainya target pemasukan daerah yang beberapa tahun terakhir tidak tercapai 100%. Selain pandemi COVID-19, faktor menurunnya PAD dari uji kir mobil akibat lokasi kantor saat ini di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Utara, sulit dijangkau truk ukuran besar. Sebab kantor uji kir berada di tengah kota. Pembelian alat uji kir mobil menggunakan dana APBD Perubahan Bandar Lampung tahun ini. Alat baru itu nantinya akan dioperasikan di kantor baru di sekitar Terminal Raja Basa. Lokasi uji kir yang baru diharap lebih mudah dijangkau seluruh kendaraan karena dekat Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Ini kan kita kan lagi ada lokasi tempat balai pengujian kita yang ada saat ini sangat susah dijangkau oleh kendaraan-kendaraan besar untuk masuk. Karena notabene kendaraan kita ini adanya di luar kota. Saat mereka menjangkau sini, akses masuknya susah. Kedua, lahan parkir kita sudah sempit untuk akses mobil-mobil besar. Yang utama juga, Bu Wali maunya nanti di sini dibangun rumah sakit yang memadai untuk pelayanan masyarakat kesehatan. PAD dari uji kir kendaraan Bandar Lampung tahun ini 1,7 miliar rupiah. Hingga pertengahan September ini, capaian baru di kisaran 1,1 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih minim. Ini terbukti dari tumpukan sampah di bawah jembatan Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagian sampah rumah tangga itu masuk dan terbawa arus irigasi. Selain kumuh dan menimbulkan bau tak sedap di sekitar lokasi, sampah juga menyebabkan saluran irigasi mampet. Saat hujan, daerah ini rawan banjir dari luapan air irigasi. Iya, masyarakat di sini buang sampahnya sembarangan, jadi timbulnya bau, mas. Banyak tuh sampah. Ya mungkin karena jarang, udah lama nggak beroperasi ya, jadi serut tumbuhin rumput-rumput liar. Ya harapannya untuk instansi terkait lah supaya segera dibenahi. Di sekitar irigasi telah dipasang pelang dilarang membuang sampah ke irigasi. Namun imbauan itu rupanya tidak diindahkan. Warga yang peduli kebersihan meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menyingkirkan sampah di irigasi dan gencar menyosialisasikan tentang pelarangan membuang sampah sembarangan. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat.